Halo sahabat-sahabatku, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Alehim. Rahayu, rahayu, rahayu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan. Om Swastiastu. Kawan-kawan, video kali ini adalah tanggapan saya menjawab pertanyaan ya. Langsung aja ya. Pertanyaan atas nama pemilik akun MP Yuda Tawakal. Ya, jadi MP Yuda Tawakal ini sering bertanya, katanya saya tidak menjawab ya. Padahal kalau teliti sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dia itu sudah terjawab di video-video saya terdahulu ya. Tetapi karena dia kurang teliti dan dia menganggap bahwa saya harus menjawab katanya. Nah, pertanyaannya bagaimana? Kita bacakan dulu ya teman-teman. Jadi ceritanya begini, sekitar 2 hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu saya membuat status ya di YouTube ini, tulisan ya, di komunitas. Saya berkata begini dalam tulisan saya ini. Teman-teman bisa dilihat ya. Ada yang berkata begini, "Hei, kamu kan bukan Islam kok bahas-bahas Al-Quran. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Baiklah, ini jawabannya. Perhatiin baik-baik ya." Nah, kemudian saya jawab, bla 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 bla. Nah, jadi intinya saya menulis ini sebagai sebuah kesaksian ya, bahwa pernah ada orang yang melarang saya untuk bahas Al-Quran. Karena saya bukan beragama KTP atau bermerek Islam, bukan. Jadi tidak boleh bahas Al-Quran. Nah, kemudian itu ada banyak komentar yang sangat positif. Tapi juga ada komentar-komentar yang agak nyinyir atau terkesan bernada negatif ya. Nah, salah satunya pemilik akun atas nama MP Yuda Tawakal. Nah, ini komentarnya teman-teman. MP Yuda Tawakal, saya bacain ya. Komentarnya dia begini. "Siapa juga yang larang sampean mas bro? Masalahnya ketika you bahas Al-Quran, you itu mengambil sebagian, menyembunyikan sebagian. Jadi yang penting saja yang lu ambil, sisanya kagak. Contoh, lu gak mengakui Nabi Muhammad SAW itu adalah nabimu. Karena narasi koplakmu bilang, lu gak butuh nabi atau nevi lagi. Sebab lu udah tahu jalan yang benar. Koma, kedua, narasi koplak selanjutnya, lu gak pernah jawab. Koma, jika lu bilang Muhammad SAW adalah nabi, betul-betul nabi, dan lu merasa diri lu seorang muslim, dalam kurung, berserah diri kepada Allah, maka satu saja, apakah lu setuju kalau Al-Quran mengatakan kitab terdahulu sebagian telah diubah-ubah oleh tangan-tangan jahil dari ahli kitab? Lu pasti gak setuju dengan ini. Pasti lu bantah. Oke, anggaplah ya, kitab Taurat dan Injil tidak diubah-ubah. Tapi jika memang demikian, apakah ada nama Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Taurat dan Injil? Khususnya di Bible yang kau pegang ini. Sebab ada tertulis nama beliau, Nabi yang umi. Namanya mereka dapati tertulis dalam Torah dan Injil. Ayo jawab lo ya. Gua gak butuh link penjelasan sesatmu bro. Gua butuh lu jawab ini. Wah. Jadi saya dianggap narasi saya katanya koplak. Kemudian link-link saya katanya sesat. Nah ya, sekarang pada video kali ini saya akan kembalikan tuduhan dari pemilik akun atas nama MP Yuda Tawakal. Ya, di video ini saya buktikan bahwa justru MP Yuda Tawakal lah yang sebenarnya pikirannya koplak. Karena koplak akhirnya dia memfitnah dan menuduh saya. Ya, jadi dia ini seperti maling teriak maling. Dia yang koplak tapi menuduh saya koplak. Sekarang mari kita buktikan ya teman-teman. Perhatikan baik-baik jawaban saya ini. Sebelum melanjutkan, saya ucapkan terima kasih banyak ya buat Mas MP Yuda Tawakal. Setidaknya mungkin pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan Anda ini mewakili orang-orang lain yang memiliki pemikiran yang sama juga seperti Anda. Jadi meskipun video ini saya khususkan untuk menjawab Anda, tapi bisa jadi jawaban-jawaban saya cocok juga dengan orang-orang lain yang memiliki pola pikir
atau pemahaman yang serupa dengan Anda? Mas Bro, pemilik akun atas nama MP Yuda Tawakal. Oke, langsung saya jawab ya. Saya akan jawab sedikitnya ada sekitar 5 poin ini dari pertanyaan Anda. Saya mencatat ada 5 hal yang harus saya jawab. Pertama, Anda berkata demikian. Siapa juga yang larang sampean, Mas Bro? Nah, ya. Jadi, saya menulis tulisan itu sama sekali tidak saya tujukan kepada Anda, MP Yuda Tawakal. Tidak. Saya ketika menulis itu tidak berpikir sama sekali tentang Anda. Ya. Tetapi Anda merasa tersinggung. Nah, maka tanggapan saya adalah, lah kalau Anda bukan termasuk orang yang melarang saya untuk bahas Al-Quran, ngapain Anda tersinggung? Ayo. Itu poin pertama ya. Lalu poin kedua, Anda mengatakan begini. Masalahnya ketika you bahas Al-Quran, you itu mengambil sebagian, menyembunyikan sebagian. Jadi yang penting saja yang lu ambil, sisanya kagak. Contoh, lu gak mengakui Nabi Muhammad SAW itu adalah nabimu. Oke, saya langsung tanggapi. Saya jawab ya, Mas MP Yuda Tawakal. Perhatiin baik-baik jawaban saya. Anda nuduh ketika saya membahas Al-Quran, saya mengambil sebagian dan menyembunyikan yang sebagian yang lain. Nah, ini kan tuduhan Anda. Tapi faktanya justru sebaliknya, Mas Bro. Dalam banyak video-video saya terdahulu, nanti bisa dicek ya, ditonton nih video-video saya itu yang teliti. Saya justru banyak mengungkapkan hal-hal yang selama ini disembunyikan oleh sebagian ustadz-ustadz atau ulama-ulama tertentu. Oleh oknum-oknum ustadz atau ulama tertentu. Banyak hal yang disembunyikan ketika berbicara tentang kebenaran Al-Quran. Saya kasih contoh nyata. Jadi saya ngomong tuh pakai bukti ya, Mas Bro. Saya kasih contoh nyata. 1. Misalkan soal tidak bolehnya menyebut nama Allah dengan suara keras pada waktu pagi dan petang. Sebagaimana tertulis dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 di Al-Quran. Ayat 205. Jangan menyebut nama Allah dengan mengeraskan suara waktu pagi maupun petang. Nah, tetapi perintah Al-Quran ini jarang diberitakan oleh ustadz-ustadz tertentu. Malahan banyak yang tidak mempraktekkan dan melanggar perintah ini. Di masjid bukan cuma dengan suara keras, malah pakai toa. Anda tahu toa? Toa itu merek pengeras suara buatan Jepang yang sangat canggih, suaranya keras banget. Padahal Al-Quran melarang mengeraskan suara. Nah, mereka lakukan ini bukan hanya mengeraskan suara, tapi menambah dengan pengeras suara. Nah, hal-hal seperti ini tidak disampaikan oleh ustadz-ustadz itu. Ditutupi. Seolah-olah Al-Quran mengizinkan orang di luar jam azan. Mau pagi, siang, malam. Pokoknya di luar jam azan boleh bengak-bengok di dalam masjid. Menyebut nama Allah. Mau itu mengganggu ketentraman umum atau enggak, wis enggak apa-apa. Seolah-olah begitu. Ya, tetapi saya justru mengatakan bahwa Al-Quran melarang. Nah, dalam hal ini saya memberitakan yang sebenarnya. Sedangkan oknum ustadz-ustadz atau ulama-ulama itu justru menyembunyikan ayat ini. Al-A'raf ayat 205 ini sering disembunyikan. Tidak diberitakan. Itu yang pertama. Contoh yang kedua ya, perhatiin baik-baik Mas Bro MP Yuda Tawakal. Ketika membahas soal makna Islam yang tertulis misalkan di surat Ali Imran ayat 19. Banyak hari ini ustadz oknum ya, saya katakan oknum ustadz dan ulama yang menyembunyikan fakta ini. Menganggap bahwa Islam itu adalah merek agama. Jadi orang disebut Islam ya harus yang bermerek agamanya Islam. KTP-nya harus Islam. Harus berorganisasi mereknya Islam. Kan begitu. Padahal yang dimaksud dalam surat Ali Imran ayat 19. In adina indallahil Islam. Itu adalah tidak ada
sikap hidup atau aturan hidup yang diterima di sisi Allah selain berpasrah diri. Bukan seperti terjemahan sekarang kan umumnya orang memahami tidak ada agama yang diterima di sisi Allah selain Islam. Nah, kata Islamnya dipahami sebagai merek agama. Padahal di situ sebenarnya maknanya adalah berpasrah diri. Hanya saja kalau dalam bahasa Arab memang ditulisnya aslima atau Islam. Bahasa Inggrisnya surrender. Nah, ini banyak ustadz yang jujur mengatakan seperti Habib Kribo, seperti Pak Said Akil Sirot, seperti Gus Dur, dan beberapa ustadz-ustadz lainnya yang berpandangan sama seperti saya. Juga Om Sujiwo Tejo ya, Presiden Jancukers itu. Menjelaskan bahwa surat Ali Imran ayat 19 ini bukan bicara merek agama. Tapi siapa yang boleh disebut Islam adalah orang yang aturan atau sikap hidupnya berpasrah diri. Nah, ketika Ali Imran 19 ini dipahami seperti yang saya sampaikan, maka ini akan connect, nyambung dengan ayat Al-Quran yang lain. Misalkan dalam Al-Baqarah 62, yang bunyinya mirip sekali dengan Al-Maidah 69. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, dan siapa saja yang beramal saleh dan berbuat baik, tidak ada keraguan. Dan mereka akan selamat. Nah, jadi yang disebut sebagai orang yang tidak ada keraguan, orang yang selamat, itu mau kelompoknya Yahudi kek, Nasrani kek, Sabi'in kek, nggak masalah. Nah, ini juga yang dibahas di dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah yang disebut sebagai Muslim atau berpasrah diri, itu bukan hanya kelompok pengikutnya Nabi Muhammad. Tapi orang Yahudi yang baik, orang Nasrani yang baik, Kristen-Kristen yang baik, itu juga bisa disebut berpasrah diri. Bahasa Arabnya Islam atau aslimah. Nah, fakta ini seperti yang baru saya sampaikan, ini banyak disembunyikan oleh ustadz-ustadz tertentu. Mereka tidak membuka ini, tidak mengajarkan seperti yang saya sampaikan ini. Mereka maunya Islam ya harus mereknya kudu Islam, KTP ini kudu Islam. Padahal yang dimaksud di Al-Quran bukan begitu. Nah, jadi dalam hal ini justru oknum-oknum ustadz-ustadz itulah yang menyembunyikan. Sedangkan orang-orang seperti saya, seperti Gus Dur, Habib Kribo, Pak Said Akil Sirot, dan lain-lainnya, justru membuka ini. Tidak menyembunyikan, tapi memberitakan yang sesungguhnya. Kemudian, contoh yang ketiga ya, saya kasih contoh banyak ini ya. Saat membahas soal Isa misalkan. Anda perhatikan, Mas pemilik akun MP Yuda Tawakal. Anda cek di video-video saya ketika membahas tentang Nabi Isa atau Isa Al-Masih atau Isa alaihi salam. Saya mewartakan Isa yang asli menurut Al-Quran dan hadis. Yaitu Isa yang adalah bertugas sebagai Nabi. Isa juga mengemban sebagai Rasul. Isa juga pernah disebut sebagai firman atau bergelar sebagai firman Allah atau kalimatullah. Isa yang juga pernah bergelar sebagai Rohullah. Ya, di Al-Quran itu satu-satunya manusia yang bergelar Rohullah itu hanya Isa ya. Dan Isa juga disebut sebagai Al-Masih. Al-Masih itu padanannya dalam bahasa Ibrani Mosyah, Hamasyah atau Mosyah, yang artinya juru selamat. Nah, jadi Isa yang saya beritakan itu yang lengkap sesuai dengan apa kata Al-Quran. Tetapi hari ini justru ada sebagian oknum ustadz-ustadz yang menyembunyikan fakta ini. Ketika mereka menceramahkan tentang Isa menurut Al-Quran, cuman mengatakan bahwa Isa hanya nabi, Isa hanya rasul, yang tidak ada bedanya dengan nabi-nabi yang lain. Justru sikap yang seperti itu yang sedang menyembunyikan Isa yang sebenarnya. Kalau saya justru tidak menyembunyikan, saya buka belak-belakan. Isa Al-Masih atau Nabi Isa menurut Al-Quran dan hadis. Tidak dikatakan hanya Al-Masih saja atau hanya Nabi saja. Tapi Isa adalah juga disebut Rohullah, firman Allah, Rasulullah, Nabiullah. Dan juga Al-Masih alias juru selamat. Nah, hari ini kan banyak orang ustadz yang seperti Adi Hidayat, Ahmad Kainama itu contohnya ya.
Mereka katakan Isa bukan juru selamat. Loh, ini kan penipuan publik. Justru mereka menyembunyikan kebenaran. Sedangkan Al-Quran jelas menyebut Isa adalah Al-Masih, yang artinya Isa adalah juru selamat. Itu contoh yang ketiga. Ya, jadi tuduhan Anda bahwa saya menyembunyikan sebagian dan memberitakan sebagian itu adalah fitnah, Mas Bro. Karena pikiran Anda sedang koplak sehingga Anda memfitnah saya. Sekarang saya kasih contoh yang keempat. Bahwa saya tidak menyembunyikan kebenaran. Justru ustadz tertentu, ya, guru-guru yang ngaku-ngaku Islam tertentu yang sedang menyembunyikan. Contoh yang keempat apa? Ketika membahas soal Taurat dan Injil. Nah, perhatiin baik-baik. Yang katanya menurut sebagian, ya, bukan semua, sebagian ustadz mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Perhatiin baik-baik. Ini tidak main-main loh tuduhan ini. Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada atau sudah hilang. Saya tegaskan ya Mas Bro, bahwa Al-Quran, the Holy Quran, dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad. Tapi kita fokusnya ke Al-Quran ya. Al-Quran tidak pernah mengatakan seperti itu. Al-Quran tidak ada satupun ayatnya yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Tidak pernah. Yang ada justru Al-Quran menegaskan pentingnya Taurat dan Injil. Yang di dalamnya ada cahaya, ada petunjuk dan peringatan dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu tertulis dalam Al-Maidah ayat 46. Dan kalau Anda baca 2 ayat kemudian di ayat 48-nya dikatakan Allah menjaganya. Ya, jadi Taurat dan Injil yang di dalamnya ada cahaya, ada petunjuk, ada peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu dijaga oleh Allah, Mas Bro. Menurut Al-Maidah 48. Ini saya beritakan apa adanya. Tidak ada yang saya sembunyi-sembunyikan. Tapi justru sebagian oknum ustadz-ustadz malah menyembunyikan fakta ini. Dengan membuat sebuah dogma atau doktrin baru mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada, sudah hilang. Ya, ini pembodohan dan mengandung public deception, penipuan publik. Sedangkan yang saya beritakan justru yang apa adanya. Itu contoh yang keempat. Kemudian contoh yang kelima. Ketika membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran adalah sama dengan Allah Bapa atau Yahweh Elohim di Alkitab. Saya sering ya membuat video-video itu. Titik temu kalimatun sawah. Bahwa Allah di Al-Quran itu menunjuk kepada Allahnya bangsa Israel. Yaitu yang disebut Bapa oleh Yesus. Dan disebut Hashem atau Yahweh atau Yehova oleh orang-orang Ibrani. Ya. Nah, di situ saya jelaskan dengan banyak bukti dalil-dalil bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran adalah menunjuk kepada Allah Bapa atau Yahweh Elohim di dalam Alkitab. Banyak saya bikin video itu, bisa dicari ya. Tapi justru sebagian oknum ustadz tertentu malahan ada yang ngotot mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Quran bukan Yahweh Elohim yang ada di Bible. Nah, jadi dalam hal ini siapa yang menyembunyikan kebenaran? Siapa yang menyembunyikan sebagian dan memberitakan sebagian? Justru para oknum-oknum ustadz itu, bukan saya. Saya memberitakan apa adanya. Ya, jadi itu contoh 5 hal. Seperti Anda menuduh bahwa saya menyembunyikan sebagian dan memberitakan sebagian. Tidak. Ya. Dalam 5 hal tadi, saya sudah membuktikan bahwa saya justru sedang menyampaikan yang apa adanya. Sedangkan oknum-oknum ustadz tertentu, malahan mereka yang sedang menyembunyikannya. Yang pertama tadi soal apa? Soal tidak boleh bersuara keras menyebut nama Allah di masjid dengan suara toa. Yang kedua, ketika membahas tentang makna Islam, saya memberitakan makna Islam yang asli, yang apa adanya. Tapi mereka menyembunyikan.
Yang ketiga, saat membahas soal Isa, saya memberitakan Isa yang apa adanya, tapi mereka sebagian ustadz-ustadz malah menyembunyikan. Yang keempat, ketika membahas soal Taurat dan Injil, saya memberitakan yang apa adanya tertulis di Al-Quran. Sedangkan mereka malah memfitnah Taurat dan Injil. Juga memfitnah Al-Quran. Katanya, menurut Al-Quran, Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada. Wah, jadi pemfitnahan ini seperti ini dilakukan terhadap Taurat, terhadap Injil, dan juga terhadap Al-Quran. Oleh oknum-oknum tertentu ya. Dan yang kelima, contoh bahwa ketika saya membahas persamaan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran dan juga Bapa Yahweh di Alkitab, ada ustadz-ustadz tertentu, oknum-oknum malah berkata, oh tidak sama. Nah, orang yang berkata tidak sama ini sedang menyembunyikan kebenaran. Oke, selanjutnya pertanyaan Anda. Anda berkata begini, lu gak mengakui Nabi Muhammad SAW itu adalah nabimu? Karena narasi koplakmu bilang, katanya narasi saya koplak ya, lu gak butuh nabi atau navi atau nevi lagi. Sebab lu udah tahu jalan yang benar. Langsung ya, saya jawab ya. Anda pemilik akun MP Yuda Tawakal. Perhatiin baik-baik. Mas bro, yang saya katakan ini fakta mas bro. Realitas diri saya. Realitas diri saya ini. Saya saat ini memang tidak butuh pemberi peringatan. Yang bahasa Ibraninya nevi. Saya tidak butuh penunjuk arah yang bahasa Ibraninya navi atau nabi. Apakah itu mau Nabi Musa, kayak Nabi Yesus atau Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Semuanya bukan penunjuk arah saya saat ini. Kenapa? Karena saya sudah tahu arah. Saya tidak butuh pemberi peringatan. Karena saya sudah tahu arah tujuan. Nah, sering saya berikan ilustrasi atau analogi ya. Hanya orang sakit yang butuh dokter. Orang sehat walafiat yang sudah setiap hari bisa menjaga kesehatannya dan tidak sedang sakit, ya nggak butuh dokter mas bro. Itu analogi ya. Nah demikian juga, siapa orang yang masih butuh penunjuk arah? Atau bahasa Ibraninya nevi. Siapa yang masih butuh pemberi peringatan? Nevi. Ya, yang butuh pemberi peringatan dan butuh penunjuk arah adalah orang-orang yang belum tahu arah tujuan hidupnya. Masih duniawi, pikirannya masih duit, materialistis. Harga diri, nama baik, tetek bengek, semele kete, wele-wele. Mereka itu butuh nabi alias pemberi peringatan. Lah kalau orang yang sudah sadar seperti saya, sudah tahu arah, sudah tahu tujuan, ya nggak butuh pemberi peringatan mas bro. Rambu-rambu atau pemberi peringatan itu dibutuhkan bagi orang-orang yang belum tahu arah dan tujuan. Kalau sudah tahu ya nggak butuh. Itu poin yang pertama ya mas bro. Kemudian yang kedua, ini harus Anda perhatiin. Anda berkata, lu gak mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabimu. Karena narasi koplakmu bilang, katanya gak butuh nabi lagi. Sebab lu udah tahu jalan yang benar. Yang kedua, jawaban saya begini. Ingat ya mas bro, Al-Quran berkata, setiap nabi diutus bagi kaumnya masing-masing. Jadi bagi bangsa Ibrani orang Yahudi, pasti diutus nabi dengan bahasa Yahudi. Contohnya Musa dan sebagainya. Termasuk Nabi Isa atau Yesus. Kepada orang Arab, maka diutuslah orang yang berbahasa Arab. Contohnya Nabi Muhammad. Kepada orang Nusantara, orang Jawa, maka diutuslah orang-orang seperti Sabdo Palon, Joyoboyo, Ronggo Warsito, dan nabi-nabi atau pemberi peringatan atau penunjuk arah di Nusantara lainnya. Ya, di Jawa, di tanah Nusantara ini juga pernah ada nabi. Ya. Joyoboyo. Dengan nubuat-nubuat masa depannya yang banyak terjadi semua. Itu nabi mas bro. Ya, dan itu diberikan bagi orang-orang yang butuh penunjuk arah atau pemberi peringatan. Nah jadi Al-Quran berkata nabi diberikan kepada setiap kaum, setiap orang dengan begini bunyinya. Al-Quran berkata setiap nabi diutus bagi kaumnya.
masing-masing. Ya jadi orang Jawa ya diutus nabi berbahasa Jawa, atau orang Nusantara ya nabinya orang Nusantara. Orang Arab ya diutus nabi berbahasa Arab. Ini harus dipahami, Mas Bro. Ya. Jadi bagi kita, orang-orang yang belum tahu arah, yang tinggal di Nusantara atau di Jawa, pasti Sang Pencipta mengutus pemberi peringatan alias nabi juga di Jawa, di Nusantara, bukan di Arab. Tadi sudah saya sebutkan contohnya. Ronggo Warsito, Joyoboyo, Sabdo Palon, dan nabi-nabi lainnya. Itu nabinya orang-orang Nusantara. Maka dulu itu ada namanya agama. Agama Kapitayan namanya. Nah, jadi orang Jawa sebelum Hindu masuk ke tanah Jawa, sebelum Buddha ada, apalagi Kristen Islam jauh belakangan ya. Di Jawa itu sudah ada agama Kapitayan. Dengan nabi yang sudah memberikan pencerahan-pencerahan kepada warga Nusantara. Yang memahami kepada Sang Yang Maha Tinggi. Kalau bahasa Arabnya Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Islam ada masuk di tanah Arab atau dibangkitkan di tanah Arab, di Nusantara ini sudah dalam tanda kutip, sudah Islam, Mas Bro. Sudah berpasrah diri. Dengan cara menghormati alam semesta, tanah, air, udara, api. Orang-orang Nusantara sudah sadar. Setiap hari hidupnya adalah ada karena Sang Maha tak terbatas. Yang dikenal sebagai Tan Kenoki Niro Kinoyo Ngopo. Nah, lebih lanjutnya kalau Anda mau memahami ini, pahami cerita Sabdo Palon. Ketika debat dengan Syekh Subakir, Syekh Subakir minta izin untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Sabdo Palon bilang, "Loh, Islam iki opo?" Dipresentasi sama dia, dijelaskan ajaran-ajaran Islam dari Arab ini. Sabdo Palon bilang, "Loh, kalau itu ya semua orang Nusantara dari zaman dulu sudah tahu. Hanya istilahnya beda, bahasa Arabnya Islam. Bahasa di Nusantara berpasrah diri." Jadi hakikatnya Nusantara ini sudah dalam tanda kutip Islam, Mas Bro. Sebelum di Arab ada Islam, di Nusantara sudah mengenal. Tapi namanya istilahnya agama Kapitayan. Cuman sayangnya ketika orang-orang Kapitayan menghormati tanah, air, udara, api, kemudian difitnah katanya animisme, dinamisme, menyembah berhala, menyembah gunung, menyembah air, menyembah sungai, menyembah laut, menyembah pohon. Padahal tidak. Agama Kapitayan itu paham bahwa di dalam segala sesuatu ini ada kuasa dari Sang Yang Maha Kuasa. Atau yang asintia, yang tak terpikirkan itu. Atau Tan Kenoki Niro Kinoyo Ngopo itu. Sehingga ketika dia menghormati bumi, dia sedang menghormati penciptanya. Ketika dia menghormati tanah, air, udara, matahari, pohon, alam semesta, itu bukan menyembah berhala. Tapi oleh kelompok-kelompok yang nggak ngerti dikatakan kafir, musyrik, kopar, kafir, kopar, kafir. Nah, ini yang terjadi. Itu ya, menjawab pertanyaan Anda yang ketiga. Sekarang yang keempat, Anda berkata, kedua, narasi koplak selanjutnya, lu gak pernah jawab. Jika lu bilang Muhammad SAW adalah nabi, betul-betul nabi, dan lu merasa diri lu seorang muslim, dalam kurung, berserah diri kepada Allah, maka satu saja, apakah lu setuju kalau Al-Quran menyatakan kitab terdahulu sebagian telah diubah-ubah oleh tangan-tangan jahil dari ahli kitab? Lu pasti gak setuju dengan ini. Pasti lu bantah. Nah, oke, langsung saya jawab ya. Saya akan buktikan justru Anda yang koplak pikirannya. Ya, di sini Anda kan mengatakan bahwa narasi koplak selanjutnya. Justru saya sedang akan buktikan ya. Mas MP Yuda Tawakal, Anda yang pikirannya koplak. Pikiran koplak Anda berhayal, berhalusinasi, berimajinasi tentang saya. Perhatiin baik-baik, Mas. Iya,
saya memang bilang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi atau pemberi peringatan atau penunjuk arah. Betul itu. Tapi yang saya pahami, Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus bagi kaumnya, yaitu orang-orang Arab di zamannya yang sedang tersesat, yang sedang tidak tahu arah, tidak tahu tujuan. Makanya butuh penunjuk arah, butuh pemberi peringatan. Ingat ya Mas Bro, orang yang tidak tersesat, yang sudah tahu arah, itu semua tidak butuh penunjuk arah, tidak butuh pemberi peringatan alias nabi, nggak butuh. Jadi logika Anda yang koplak ini yang harus diberesi dulu Mas Bro. Anda nuduh saya koplak, ternyata cara berpikir Anda yang koplak, ya, beresi dulu itu. Kemudian Anda berkata, dan lu merasa diri lu seorang muslim, dalam kurung berserah diri kepada Allah. Maka satu saja, apakah lu setuju kalau Al-Quran menyatakan kitab terdahulu sebagian telah diubah-ubah oleh tangan-tangan jahil dari ahli kitab? Nah, perhatiin baik-baik jawaban saya. Mas Bro MP Yuda Tawakal. Apa hubungannya coba dari sikap hidup saya yang berserah diri kepada pencipta alam semesta ini dengan Al-Quran yang menurut asumsi Anda, Al-Quran mengatakan bahwa kitab terdahulu sebagian telah diubah oleh tangan-tangan jahil ahli kitab. Apa hubungannya? Keberserahan diri saya tidak ada hubungannya dengan Al-Quran yang Anda anggap berkata seperti itu. Perhatiin baik-baik ya, Mas Bro. Pertama, orang hidup berserah diri atau berpasrah diri itu kan tidak harus ada hubungannya dengan kitab Al-Quran. Pahami ini. Orang berpasrah diri kepada pemilik jagat raya ini tidak harus ada hubungannya dengan Al-Quran. Sebelum Al-Quran ditulis sekitar tahun berapa? 800 atau tahun 900. Itu sudah banyak orang yang hidup berpasrah diri dan tidak membaca Al-Quran. Tidak pakai Al-Quran, Al-Qurannya belum ditulis. Jadi artinya banyak orang yang hidupnya setiap hari bisa berpasrah diri tanpa kitab Al-Quran. Jadi kalau Anda menghubung-hubungkan orang Islam atau orang berpasrah diri pasti baca Al-Quran atau pasti ikut Al-Quran, itu logikanya salah kaprah Mas Bro. Makanya pahami dulu makna Islam yang asli, berpasrah diri. Apakah dia Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapapun yang berpasrah diri, mereka bisa disebut dalam bahasa Arabnya aslima atau Islam. Bukan cuma orang yang menjadikan Al-Quran sebagai kitab sucinya saja yang boleh disebut sebagai berpasrah diri. Bukan, ya. Itu yang pertama harus Anda pahami ya. Hari ini banyak orang yang bisa hidup berserah diri kepada Sang Pencipta. Mungkin mereka tergabungnya di agama Dharma Hindu, di agama Buddha, di agama Kristen, ataupun tidak beragama, tapi hidupnya berpasrah diri. Dia memiliki kepercayaan kepada Sang Maha Kuasa. Ya mereka tetap berpasrah diri namanya. Atau Islam kalau pakai bahasa Arab. Surrender bahasa Inggris. Itu yang pertama. Poin yang kedua yang harus Anda pahami adalah, Anda bilang Al-Quran mengatakan kitab terdahulu, Taurat dan Injil sebagian telah diubah-ubah oleh tangan jahil ahli kitab. Nah. Jawaban saya perhatiin baik-baik ya. Mas Bro, hati-hati kalau bicara. Mana ada ayat Al-Quran yang bilang begitu, Mas Bro? Anda menuduh Al-Quran mengatakan kitab terdahulu, dalam kurung Taurat dan Injil, sebagian telah diubah-ubah oleh tangan-tangan jahil ahli kitab. Mana ayatnya? Tidak ada. Yang ada itu doktrin atau dogma, hayalan, halusinasi sebagian oknum orang-orang yang mungkin ngaku-ngaku ustadz, yang sedang memfitnah Taurat dan Injil, dan juga memfitnah Al-Quran. Padahal Al-Quran gak pernah bilang begitu, Mas Bro. Ya, tapi oknum-oknum tertentu termasuk Anda. Anda sedang memfitnah Al-Quran loh, sadar atau tidak. Menurut Anda, Al-Quran mengatakan bahwa kitab terdahulu yaitu Taurat dan Injil sudah hilang, sudah nggak ada.
Atau sebagian telah diubah-ubah oleh tangan jahil ahli kitab. Mana ayat Al-Quran? Nggak ada yang bilang gitu. Hati-hati Anda kalau bicara ya. Oke, kemudian ini poin yang terakhir. Anda berkata begini, lu pasti gak setuju dengan ini, pasti lu bantah. Oke, anggaplah ya, kitab Taurat dan Injil tidak diubah-ubah. Tapi jika memang demikian, apakah ada nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Taurat dan Injil, khususnya di Bible yang kau pegang ini? Sebab ada tertulis nama beliau, Nabi yang umi, namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil. Ayo jawab lo ya, gua gak butuh link penyesatan. Gua gak butuh link penjelasan sesatmu bro. Gua butuh lu jawab ini. Oke, gua jawab. Lo perhatiin baik-baik ya. Ya, saya memang tidak setuju dengan fitnah dan tuduhan yang mengatakan bahwa kitab Taurat yang asli sudah tidak ada. Tetapi kalau ada ayat yang diubah-ubah atau ditambah-tambahi, jadi ayat asli tetap ada, tetapi ada yang diubah-ubah dan ditambahi, Anda tidak perlu tanya lagi apa saya setuju atau tidak. Anda bisa cek di video-video saya terdahulu. Saya sendiri justru membuktikan ayat Bible yang ditambahi, ayat Bible yang dirubah. Ya, saya beberapa kali membuat video membuktikan ada kitab Yesaya yang ayatnya dirubah, ada di kitab Matius ayatnya dirubah, ada di tulisan Yohanes ayatnya dirubah. Ya, jadi jelas kalau ada penambahan atau perubahan memang betul. Ya. Nah, tapi kemudian ketika Anda mengatakan bahwa apakah nama Nabi Muhammad ada di dalam Taurat dan Injil? Nah, faktanya tidak ada, Mas Bro. Dan ada banyak juga. Ada Ustadz Rizky ya, orang Islam, yang mengatakan hal yang sama seperti yang saya beritakan. Kalian jangan berusaha mengkorek-korek, mengada-ngadahan dari Bible. Seperti Ustadz Ahmad Kainama bilang, kata nama Muhammad ada di kitab Kidung Agung, ada di kitab ini. Ada di tulisannya Yohanes tentang penghibur, tentang Roh Kudus, itu menunjuk Nabi Muhammad. Ini kan kalian mencomot-comot, mereka-reka, berhalusinasi, maksa-maksa supaya seolah-olah ada. Loh, faktanya ndak ada. Ya saya mau bilang apa ya, nggak ada memang. Ya kalau Anda mengatakan itu ada, ya Anda yang harus bisa buktikan. Terus Anda mengatakan, weh Taurat yang sekarang sudah ndak asli. Kalau di Taurat yang asli ada nama Muhammad. Hei Mas Bro, ingat Al-Maidah 46 dan 48. Taurat di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dan peringatan dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 48 Al-Maidah mengatakan, Allah menjaganya. Jadi Taurat yang asli pasti dijaga. Kalau Anda mengatakan Taurat yang asli sudah tidak ada, Injil yang asli sudah tidak ada, berarti Anda melecehkan firman Allah dalam Al-Quran yang menjamin bahwa Allah justru menjaga kitab-kitabnya. Pahami ini Mas Bro. Ya. Jadi cara berpikir Anda yang jangan koplak. Jadi tuduhan Anda bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada, itu Anda sadar apa enggak sih? Ketika Anda menuduh begitu, Anda sedang menghina Al-Quran loh. Lah wong Al-Quran sendiri yang menjamin Taurat dan Injil itu dijaga. Kalau ada ayat-ayat yang berusaha dirubah, berusaha ditambah-tambahi memang iya. Tetapi Taurat dan Injil yang asli pasti dijaga. Apalagi kalau Anda membaca surat Al-Maidah 68. Hai ahli kitab, kamu tidak berada dalam kebenaran sedikit pun jika tidak menegakkan Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Ya, Al-Maidah 68 itu diberikan pada saat di zaman Nabi Muhammad. Nah, di zaman Nabi Muhammad bisa muncul perintah, hai ahli kitab, tegakkan Taurat dan Injil. Nah, ketika perintah itu muncul, Taurat dan Injilnya yang asli ada apa enggak? Ya pasti ada. Enggak mungkin perintah itu muncul, tegakkan Taurat dan Injil. Tapi Taurat dan Injil yang asli sudah enggak ada. Nggak mungkin ya. Jadi beragama itu yang waras gitu loh ya. Oke, sekian aja jawaban saya untuk pemilik akun atas nama MP Yuda Tawakal. Sekali lagi terima kasih. Ya, jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan, kalau Anda Islam asli, Anda pasti memaafkan saya.
Tapi kalau Anda mungkin marah dan tidak bisa memaafkan kata-kata saya yang dianggap tidak berkenan, ya berarti Anda Islam palsu. Oke? Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihim shalom. Om santi santi santi. Rahayu rahayu rahayu. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Semangat!